Dokumenter ini akan menyoroti masalah yang timbul akibat industri tambang galian C berikut pemindahan hasil tambang yang melintasi Kecamatan Rumpin, Gunung Sindur, Parung Panjang, dan Ciseeng. Namun selain masalah lingkungan, berbagai dampak sosial juga melingkupi warga. Konflik agraria antara warga yang memprotes eksploitasi alam menimbulkan dilema tersendiri, terlebih bagi mereka yang menggantungkan pemasukan dari pekerjaan sampingan tambang. Eksplorasi pertama tambang galian C di Kabupaten Bogor telah dimulai sejak 1986. PT Sudamanik merupakan perusahaan pertama yang melakukan eksplorasi tersebut. Hingga sekarang, sentra pertambangan Kabupaten Bogor tersebar di 130 titik. Namun, fokus utama kawasan tambang galian C ada di 4 kecamatan. Setda Bogor melaporkan bahwa pada tahun 2018 hanya ada 60 perusahaan yang dinyatakan dan berstatus aktif. Sisanya memang masih beroperasi, hanya saja secara ilegal. Mayoritas hasil tambang kawasan Rumpin digunakan untuk pembangunan proyek, terutama daerah Jakarta dan sekitarnya. Berdasarkan data yang kami himpun dari Kecamatan Rumpin, pada tahun 2016 terdapat 152 km jalan kabupaten yang melintasi Rumpin, tapi hanya 30,7% yang kondisinya baik. Selain masalah tambang ilegal, eksploitasi masif telah mengubah ekosistem kawasan. Melalui reka citra Google Earth yang dibuat oleh Aliansi Gerakan Jalur Tambang, dapat kita lihat adanya perubahan kawasan Cigudeg. Perubahan ekosistem ini mencapai puncaknya saat terjadi longsor PT BSM di bulan September 2021 akibat pergeseran tanah. Meskipun tanpa korban jiwa, bencana longsor telah menghilangkan rumah warga. Akses jalan pun terblokir karena amblas dan terjadi krisis air bersih. Warga juga masih khawatir dan trauma dengan adanya longsor susulan. Sejak kejadian tersebut, izin operasional PT Batu Sampurna Makmur atau PT BSM yang bertanggung jawab atas longsor telah dicabut sepenuhnya. Lokasi wisata Danau Kuari di sekitar PT BSM pun telah ditutup permanen untuk menghindari adanya korban jiwa susulan. Sebab pergeseran tanah masih terjadi, hal ini dikhawatirkan menimbulkan longsor baru di akses jalan menuju danau tersebut. Balik ya? Iya kan? Balik ya? Langsung paniknya. Wah gila ini. Kesana tuh, ke belakang. Tapi kayak nanggung gak sih mas? Tinggal lurus. Iya itu lari ya. Iya kan, udah lah. Tadi udah kena juga sih. Gending. Dampak lain yang dirasakan warga karena aktivitas tambang tergambar dari foto-foto di atas. Kami melihat secara langsung kondisi air kotor di rumah warga dan menyaksikan kerumunan orang yang sedang menolong korban kecelakaan motor akibat kondisi aspal yang buruk. Guna mengetahui sudut pandang warga mengenai berbagai masalah aktivitas tambang di kawasan Rumpin, kami mewawancarai Junaidi Adiputra yang merupakan aktivis sekaligus pendiri Aliansi Gerakan Jalur Tambang atau AGJT. Wawancara ini berlangsung pada Senin 1 Mei 2023. Ya, sebelumnya kan kita ketahui bersama ya, untuk di Kabupaten Bogor sendiri kan di Rumpin, di Cigudeg itu kan pusat eksploitasi tambangnya ataupun penggalian aktivitas material tambangnya di sana. Cigudeg di Rumpin. Nah, dua akar masalahnya kan kita sudah ketahui bersama bahwa pertama adalah eksploitasi tambangnya yang berlebihan. Kedua, memindahkan material tambangnya yang salah dengan menggunakan truk tambang yang melebihi kapasitas atau yang kita kenal overload. Jadi dua masalah ini menimbulkan turunan masalah yang banyak. Di antaranya ya selain daripada kecelakaan, terus kerusakan infrastruktur jalan yang hari ini dibangun oleh pemerintah daerah dari uang pajak, dari yang seharusnya dikelola dengan baik oleh pemerintah, lalu kemudian dibangun untuk infrastruktur jalan yang kemudian jalannya yang digunakan oleh truk tambang rusak kembali, lalu kemudian selain daripada kemacetan,
terus timbul kemudian kalau musim kemarau itu ada yang namanya ispa, debu-debu dari partikel yang ditimbulkan oleh material tambang itu bertebaran di sekitaran jalan. Nah, ada juga yang namanya pelibatan anak di bawah umur. Pengguna ataupun pemilik transporter ini kan sebenarnya dia punya supir juga, tapi menggunakan tenaga-tenaga anak di bawah umur dengan alasan yang kemudian karena memang anak-anak bisa diupah murah lagi atau dibayar di bawah standar yang memang sudah ditentukan pemilik armada atau transporter. Nah, ada juga yang timbul masalah baru sekarang, yaitu pungli di jalan, karena ada aturan baru di pemerintah Kabupaten Bogor, Pergub namanya, Aturan Bupati nomor 120 tahun 2021 yang mengatur pembatasan jam operasional tambang. Ini kemudian menjadikan satu oleh oknum tertentu untuk bisa melewatkan tambang mereka di jam yang sudah ditentukan, atau di jam siang hari bisa lewat ke lokasi pembelian material tambang. Banyak masalahnya turunannya. Di antaranya ya selain daripada kecelakaan, terus kerusakan infrastruktur jalan yang hari ini dibangun oleh pemerintah daerah dari uang pajak, dari Selain masalah eksploitasi yang sudah masif dan masalah transportasi hasil galian, terdapat masalah sosial politik lainnya dari industri tambang di Kabupaten Bogor. Salah satunya adalah praktik green financial crime jelang Pilkada Bogor tahun 2018, di mana perusahaan tambang yang sudah habis masa berlaku izin usahanya, kemudian mengalirkan dana kepada politisi yang dapat menerbitkan izin tersebut. Lantas, jika perusahaan tambang telah berkongsi dengan politisi, maka menjadi pertanyaan, bagaimana sebetulnya peran dan pengawasan Pemda akan hal ini? Dan apakah mungkin permohonan pembangunan jalur khusus truk tambang bisa diwujudkan? Halo. Landscape, nggak apa-apa. Hai Mbak Julia. Kita di mana? Ini Danau Kuari namanya.